Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Muhandis. Saya adalah salah satu dosen tetap dari program studi Teknik Informatika Universitas Wijaya Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk pendaftaran sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Adapun video pembelajaran ini merupakan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi Serdos gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UPKAP TPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris adalah Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Mengapa saya memilih mata kuliah ini? Mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah inti dari program studi Teknik Informatika, di mana di dalamnya kita belajar untuk membuat sebuah program dengan paradigma pemrograman modern yang berbasis objek. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan juga materi, dan 1 SKS berupa problem solving case yang dirangkum dalam tugas, kuis, dan juga praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek adalah mata kuliah ini akan membahas bagaimana implementasi dasar dari OOP sebagai paradigma pemrograman modern yang sekarang digunakan di dunia industri saat ini. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar Object Oriented Programming antara lain enkapsulasi, polimorfisme, abstraksi, dan juga inheritance atau pewarisan. Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum dengan bahasa pemrograman Python yang mendukung Object Oriented Programming. Mata kuliah ini akan menekankan pada proses pemecahan masalah, perancangan program yang reusable, dan juga mengimplementasi dari don't repeat yourself atau mengurangi redundant code. Adapun CPL dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan adalah CPL 07, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. CPL 08, kemampuan mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dari komputing pengguna dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu memilih metode dan algoritma yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Mahasiswa mampu mengimplementasikan solusi komputing yang menggunakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman tertentu. Mahasiswa mampu mengkompilasikan metode atau algoritma dalam suatu proses komputing sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga kinerja sistem. Dan terakhir, mahasiswa mampu mendesain dan mengimplementasikan kelas dan objek dan semua prinsip dari Object Oriented Programming dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini tidak hanya mengacu pada buku dan teori, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan industri di bidang komputasi pengembangan perangkat lunak. Pokok bahasan dalam mata kuliah adalah fundamental pemrograman berorientasi objek, pembuatan kelas dan objek, kemudian semua prinsip dalam Object Oriented Programming seperti enkapsulasi, polimorfisme, pewarisan, dan juga abstraksi, exception handling,
file input-output, desain kelas dan relasi antar kelas, pengenalan konsep desain berbasis OOP, dan terakhir adalah mini project dengan membuat studi kasus aplikasi OOP sederhana. Proses pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Intelligence, dan juga Assessment. Delivery adalah penyampaian materi melalui ceramah interaktif, kemudian studi kasus nyata yang diberikan kepada mahasiswa, penggunaan presentasi, live coding OOP, implementasi OOP, dan juga pemanfaatan Learning Management System untuk share atau berbagi kuis, tugas, dan juga materi. Kemudian intelligent, ya, untuk penguatan dengan aktivitas kognitif bagi mahasiswa dibungkus dalam latihan pemrograman secara individu, baik dalam tugas maupun dalam praktikum, dan juga diskusi pemecahan masalah selama di kelas. Adapun asesmen atau penilaian mencakup penilaian praktikum, kuis, tugas, UTS, UAS, keaktifan mahasiswa, dan juga absensi. Adapun proporsi nilai untuk setiap aspek adalah proporsi terbesar yaitu UAS berupa mini project dengan nilai sebesar 30%, UTS 20%, tugas dan kuis 15%, praktikum 15%, keaktifan mahasiswa selama di kelas 10%, dan presensi kehadiran 10%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Foundation of Python Network Programming, Apres tahun 2014, yang ditulis oleh Brandon Rhodes dan juga John Corson. Kemudian Think Python, How to Think Like a Computer Scientist, yang diterbitkan oleh Green Team Press pada tahun 2015, yang ditulis oleh Downey Allen. Dan juga Python 3, Object Oriented Programming, yang diterbitkan oleh PAK Publishing pada tahun 2015 oleh Dusty Phillips. Kemudian Python Object Oriented Programming, Build Robust and Maintainable Object Oriented Python Application and Libraries, yang diterbitkan oleh PAK Publishing pada tahun 2021, ditulis oleh Stephen F. Lott dan juga Dusty Phillips. Berikut adalah contoh pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas secara full luring atau luar jaringan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Salam sehat, semangat semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya bisa lancar dan mendapatkan manfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Gilang, silakan. Sebelum kita mulai materi kuliah hari ini, kita berdoa untuk amal kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas pewarisan atau inheritance ya. Salah satu konsep dalam object oriented programming. Nah, sebelum kita mulai, silakan absen dulu ya dengan QR code dari Evelyn. Scan QR code. Udah semua? Oke ya. Nah, jadi pewarisan ya atau inheritance dalam OOP.
Agenda yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada konsep pewarisan ya. Seperti apa prinsip pewarisan dalam object oriented programming. Terus ada beberapa keyword yang biasanya digunakan yaitu keyword super, is instant, is subclass dan juga type. Method overriding. Apa itu method overriding? Polimorfisme dalam proses pewarisan dan juga contoh implementasi dari pewarisan. Jadi tujuan dari materi hari ini adalah gimana caranya kita memahami konsep pewarisan dalam OOP, cara kerjanya seperti apa, gunanya untuk apa, dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam pemrograman yang kita akan pakai bahasa pemrograman Python. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas pada pertemuan awal, ada 4 prinsip dasar atau 4 pilar object oriented programming, yaitu ada enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, dan juga abstraction. Nah, sebelum kita bahas yang kedua, yaitu pewarisan atau inheritance, kita akan review dulu materi minggu lalu, guys. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu enkapsulasi? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Krisna, apa itu enkapsulasi? Proses menyembunyikan atau membungkus data dan perilaku dari suatu kelas. Oke, gunanya untuk apa? Untuk melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Oke, benar ya. Jadi enkapsulasi kita akan bungkus data dan juga metode dalam satu kesatuan ya, dalam sebuah kelas. Nah, data nanti kita bisa kasih yang namanya access modifier. Ya, jadi kita bisa tentukan apakah access modifiernya public, protected, atau private. Nah, apabila kita kasih access modifiernya private, maka dia tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas, ya, sehingga harus melalui setter. Terus kita bisa validasi ya, apakah inputannya sudah sesuai ya, apakah tipe datanya sesuai, range-nya itu sesuai, dan sebagainya. Jadi enkapsulasi akan melindungi data ya dari akses luar yang mungkin akan mengubah secara tidak benar. Nah, lanjut nih ke inheritance ya. Ada yang udah belajar nggak apa itu pewarisan atau inheritance? Saya, Bu. Ya, silakan Bob. Inheritance atau pewarisan adalah di mana ada 2 kelas dan kelas kedua itu mewarisi metode dan atribut dari kelas pertama. Oke, benar ya. Jadi pewarisan itu sederhananya ya seperti kita mewarisi harta dari orang tua ya enggak ya, atau kita mewarisi mata gen dari orang tua kita ya. Jadi sebuah kelas itu mewarisi kelas atau parent kelas di atasnya. Jadi inheritance itu menerapkan konsep is a ya, atau jenis dari ya. Contohnya misalkan kelas person gitu ya, kita wariskan yang termasuk person ada mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Oke, jadi pewarisan itu adalah di mana sebuah kelas ya, subkelas itu mewarisi data dan metode dari parent kelasnya. Dengan konsep ini, maka subkelas itu akan memiliki data atau perilaku yang sama persis dengan parent kelasnya. Contohnya misalkan kendaraan ya, adalah superkelas bagi kendaraan truk, bis, dan lain-lain. Apakah ada contoh lain? Ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari pewarisan? Saya, Bu. Silakan. Ya, seperti kucing mewarisi kelas hewan. Ya, betul ya. Ada kucing, anjing, dan lain-lain mewarisi kelas hewan ya. Di mana hewan itu adalah parent class yang isinya itu adalah data dan metode yang sifatnya umum dimiliki oleh hewan. Nah, nanti baru di subclassnya kita bisa tuliskan data dan metode masing-masing hewan. Jadi, apa peran pewarisan dalam konsep OOP? Yang pertama adalah reusability code. Ya, jadi kita nggak perlu menuliskan data atau metode yang sama atau konstruktor yang sama secara berulang-ulang. Kita cukup mewarisi, kita tuliskan mewarisi, terus kita pakai keyword super untuk memanggilnya. Terus supaya pengorganisasian codingnya lebih baik ya. Jadi struktur hierarkinya jelas dengan adanya pewarisan. Terus memanfaatkan polimorfisme ya. Jadi dengan menggunakan metode overriding, kita bisa mengubah ya metode yang namanya sama, tapi implementasinya beda-beda tergantung dari kelasnya. Kemudian ada ekstensi fungsi ya, sehingga function yang dipanggil nanti bisa di override dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Dan menerapkan prinsip don't repeat yourself, artinya tidak mengulang kode yang sama berulang-ulang.
Nah, kenapa sih reusability code atau don't repeat yourself itu penting dalam sebuah pemrograman? Kenapa? Ya oke, Bintang. Jadi reusability code itu penting buat pemrograman karena ya meningkatkan efisien, mengurangi duplikasi kode, mempermudah pemeliharaan kode, meningkatkan modularitas serta produktivitas. Oke, bagus ya. Jadi reusability code itu penting ya dalam programming atau software programming. Entah itu prosedural ataupun object oriented programming ataupun paradigma yang lain. Kenapa? Karena intinya adalah kita tidak boleh menulis kode yang sama berulang-ulang. Kita harus kelompokkan itu entah dalam, kalau di OOP dalam pewarisan, kalau di prosedural dalam sebuah function. Nah, itu prinsip utamanya. Jadi reusability code ya kita tujuannya utamanya adalah programmer yang cerdas harus bisa mengurangi duplikasi kode, mempermudah ya supaya mempermudah maintain codingnya karena mudah dibaca dan meningkatkan modularitas. Apa itu modularitas? Artinya satu metode atau satu function tidak mempengaruhi function yang lain apabila kita mengubahnya. Meningkatkan produktivitas ya dan juga kualitas dari coding. Nah, terminologi dasar dari pewarisan itu pasti ada dua istilah ya, superclass atau parent class dan juga subclass atau child class. Di mana superclass itu adalah kelas yang letaknya itu di atas ya, di atas dalam suatu hierarki, dan subclass itu yang letaknya di bawah ya, mewarisi superclass. Contohnya misalkan ini ya, kelas B mewarisi kelas A, di mana kelas A itu punya variabel Z dan metode X dan Y. Kemudian kelas B mewarisi kelas A. Dan di kelas B ada tambahan metode yaitu metode Z. Dengan demikian otomatis kelas B itu memiliki atau mewarisi semua data dan metode dari kelas A. Ya, kalau kita punya kelas kendaraan ya, apakah sepeda dan mobil itu cocok menjadi turunan dari kelas kendaraan? Ya, Bu. Ya, gimana Tante Raf? Ya, cocok. Karena sepeda dan mobil cocok jadi subclass dari kendaraan. Karena keduanya merupakan jenis kendaraan yang memiliki atribut yang sama. Betul sekali ya. Ya, jadi pewarisan dalam Python itu semuanya adalah subclass ya dari kelas objek. Jadi hierarki tertinggi dari kelas di Python itu adalah kelas objek. Baru kemudian di bawahnya ada kelas-kelas yang lain. Dan sintaks pewarisan di Python itu gampang ya. Jadi kita tulis keywordnya adalah kelas, kemudian nama kelasnya apa, kemudian dalam kurung itu adalah nama parent kelasnya atau superkelasnya, titik 2, nah enter, kita baru tulis instruksinya di dalam situ. Contoh nih, misalkan ya pewarisan ya, ada kelas robot dan ada kelas robot dokter yang mewarisi kelas robot ya. Kelas robot itu punya data namanya self.nama ya. Jadi kita isi namanya. Kemudian ada metode say hello ya, yang isinya adalah hello nama saya siapa. Terus kelas robot dokter itu mewarisi kelas robot ya. Kita nggak isi apa-apa di dalamnya, kita kasih keyword pass ya, jadi nggak diisi apa-apa. Nah, kita create objek dari kelas robot dan juga robot dokter. Jadi robot 1 itu adalah kita create objek dari kelas robot, parent kelasnya, sedangkan robot 2 kita create objek dari subclassnya. Nah, kalau kita print type-nya ya, type itu akan menampilkan dari kelas apa dia di-create ya. Jadi dari kelas robot sama robot dokter. Terus kita panggil nih robot 2 say hello. Nah, dia akan menampilkan halo, namaku Robo. Jadi dia ambil dari parent kelasnya. Karena di dalam robot dokter tidak ada metode say hello. Yaitu jadi gunanya pewarisan, dia bisa langsung panggil nih metode say hello meskipun di dalamnya kita nggak tulis. Nah, selanjutnya ada keyword is subclass. Ada yang tahu kira-kira keyword is subclass itu apa? Ya, Bu. Ya, Ivan. Keyword is subclass digunakan untuk mengecek apakah suatu kelas termasuk yang merupakan turunan dari kelas lain. Betul sekali ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, is subclass. Apakah subclass dari kelas tertentu? Nah, jadi keyword ini digunakan untuk ngecek ya, suatu kelas itu merupakan turunan dari kelas lain atau bukan. Contohnya tadi ya, kita udah create 2 kelas ya, robot dan robot dokter.
Yang pertama nih, apakah kelas robot dokter itu is subclass dari kelas robot? Kira-kira jawabannya true atau false? True ya. Terus kalau dibalik, apakah robot adalah subclass dari robot dokter? False ya, jelas ya. Jadi yang turunan adalah yang robot dokternya. Good. Lanjut nih, ada keyword type dan is instance. Ada yang tahu apa itu keyword type dan is instance itu digunakan untuk apa? Saya, Bu. Oke, Azril. Type digunakan untuk mengecek tipe data dari suatu objek, sedangkan untuk instance digunakan untuk mengecek apakah suatu objek adalah instan dari suatu kelas. Oke, betul ya. Jadi type itu spesifik untuk ngecek ya, dia itu tipenya apa. Dia tadi di-create dari kelas apa. Sedangkan is instance itu dia bisa nge-track pewarisan di dalamnya. Jadi kalau kita kasih contoh, ini ya, sintaksnya itu seperti ini ya. Untuk penggunaan type, kita tuliskan nama objeknya, terus kita kasih sama dengan 2 kali ya, untuk ngecek ya, apakah objek ini adalah tipe data dari kelas tersebut. Sedangkan untuk menggunakan is instance itu, perintahnya adalah ini ya, is instance. Kemudian dalam kurung kita tuliskan nama objeknya, apakah dia adalah instan dari kelas nama kelasnya. Ya, sehingga dia akan menghasilkan true atau false. Kita lanjut ke contoh yang tadi ya. Balik ke contoh yang tadi, ada kelas robot dan robot dokter. Terus kita create robot 1 dari kelas robot dan robot 2 dari kelas robot dokter. Kita lihat ya, is instance itu bisa ngecek kalau robot 2, ini ya robot 2, apakah instance dari kelas robot ya, robot 2 itu adalah ini ya, objek dari kelas robot dokter. Jawabannya yang kedua itu adalah true ya. Jadi is instance itu bisa ngecek dia itu masuk ke turunan dari kelas robot. Sedangkan type ya, kalau type ini ya, apakah robot 2 itu adalah robot tipe datanya? Jawabannya adalah false. Karena dia ngecek tipenya dan dia nggak bisa nge-track turunan dari kelas lain. Yaitu jadi bedanya antara keyword type dan is instance. Siapa bisa ngulang penjelasan saya bedanya antara keyword type dan is instance? Saya. Ya, silakan Fitrian. Perbedaannya keyword is instance sama type itu kalau yang is instance dapat menelusuri proses pewarisan kelas, sedangkan yang keyword type tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya. Sekarang polimorfisme dalam pewarisan ya. Jadi polimorfisme itu artinya apa? Memiliki banyak bentuk ya, polimorf. Nah, artinya apa ya? Artinya itu bentuknya di sini adalah metode yang sama ya. Polimorfisme dalam metode ya. Metodenya sama, yaitu sama-sama say hello, tapi isinya beda. Nah, ini masuk ke dalam polimorfisme ya, method overriding. Jadi kalau kita misalkan meng-override ya, metode say hello di subclassnya, terus kita isi dengan instruksi yang lain, lagi ini disebut method overriding ya. Jadi kita tulis ulang metodenya. Dan method overriding ini masuk dalam polimorfisme. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua subclass itu harus meng-override ya metode dari superclassnya? Apakah harus meng-override? Ada yang bisa jawab? Apakah semua subclass itu harus meng-override metode dari superclassnya? Saya. Oke, Andra. Tidak. Subclass tidak harus override method dari superclass karena subclass otomatis mewarisi semua metode dari dan atribut dari superclass. Tidak harus ya. Berarti kapan nih dia perlu meng-override kebutuhannya? Ketika subclass membutuhkan perilaku yang berbeda dari superclass. Oke, good ya. Jadi nggak harus semuanya di-override ya. Nggak perlu. Kecuali memang isinya beda. Contohnya misalkan metode berbunyi tadi ya pada hewan ya. Karena bunyinya beda-beda, kita harus override. Tapi metode lain yang nilainya sama ya nggak perlu di-override. Lanjut lagi keyword super ya. Apa itu keyword super? Iya, Gilang. Sebuah kata kunci dalam OOP yang digunakan untuk mengakses metode konstruktor atau atribut
dari kelas induk dalam kelas turunan. Oke, betul ya. Jadi kalau kita mau panggil nih konstruktor, metode atau data dari parent class ya, tapi kita nggak tulis ulang di subclassnya, kita cukup pakai keyword super. Jadi saat kita mengoverride metode, terkadang kita ingin memanggil kembali ya metode dari parent class. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa pakai keyword super. Jadi contohnya seperti ini. Nih ya, jadi super say hello ya. Jadi sintaks yang di atas itu nggak dihilangkan. Kita panggil melalui metode keyword super say hello. Terus di bawahnya baru kita tambahi instruksi yang baru atau instruksi yang lain. Nah, kemudian ada pewarisan bertingkat ya. Pewarisan bertingkat itu adalah ketika ini ya, jadi ada kelas parent class ya, kiran parent, kemudian mau diwariskan ke parent class dan diwariskan lagi ke child class ya. Jadi ada tingkatan nih, kelas C mewarisi kelas B dan kelas B mewarisi kelas A. Ini dimaksud dengan pewarisan bertingkat, sehingga otomatis kelas C itu akan mewarisi semua data dan metode dari kelas A. Nah, untuk mendalami ya pemahaman ya, mempermudah pemahaman, kita akan latihan ya soal pewarisan berikutnya. Jadi ada kelas employee ya, punya data nama, salary dan juga tanggal lahir, private variable. Terus kita kasih konstruktor dan kita kasih getter untuk nama, salary dan juga birthdate. Di mana kelas manager akan mewarisi kelas employee, kita kasih tambahan atribut departemennya. Kemudian kita kasih tambahan di konstruktornya itu juga departemennya di mana dan getter untuk departemen. Ya, kita akan implementasikan di VS Code. Salary dan birthdate-nya, dan di bawahnya baru kita kasih tambahan data yang baru, yaitu self.department. Nah, kalian tinggal bikin objek ya, bikin objek dari kelas manager dan employee, terus kalian running. Oke ya, jadi sekian materi pewarisan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek di hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, Siti, silakan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pewarisan adalah salah satu prinsip utama dalam OOP yang dapat mewariskan data dan metode dari suatu kelas ke kelas yang lain. Adapun hierarki kelas dalam inheritance ditentukan dari kelas yang umum terlebih dahulu atau biasa disebut parent class, kemudian diwariskan ke kelas turunannya atau bisa disebut child class. Contoh misalkan dari kelas person ke orang itu diwariskan ke nasabah atau petugas. Oke, baik. Bagus ya, terima kasih Siti ya. Jadi itu adalah inti dari pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Nanti materi udah saya share di Adlink sekaligus dengan tugasnya. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita tutup kelasnya? Udah jelas ya? Oke ya. Jadi mari kita akhiri ya kelas hari ini ya dengan doa. Silakan dipimpin lagi doanya, Gilang. Belum bisa mengakhiri mata kuliah hari ini dengan doa agar hingga tidak dapat dari manfaat. Doa mulut akan bertanda penting, berdoa mulai. Doa selesai.
Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi Bapak Ibu penilai sertifikasi desain pada tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.